penggunaan aplikasi Enterprise Architect keluaran dari Spark. Nah, di sini kita ingin membahas ya. Jadi kalau untuk tampilan kurang lebih seperti ini tampilan awal. Nah, di sini kita mau lihat. Nah, di sini dia memberikan contohnya. Jadi example. Nah, di sini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi dari mulai modeling sampai ada proyek. Nah, di sini ada EI example. Ada basic modeling, business modeling, software modeling, system modeling. Kemudian ada database modeling, enterprise architecture, recruitment model, simulation, schema model, geospatial modeling, project management, publishing. Kemudian ada profile extension dengan Pro Cloud Server. Nah, di sini ada 15 contoh. Nah, di sini ada basic modeling. Kalau kita klik ya, di sini ada structural diagram, kemudian ada behavioral diagram. Nah, kita bisa lihat di sini untuk penggunaan UML, Unified Modeling Language. Jadi kalau untuk structural diagram, mulai dari package diagram, class diagram, object diagram, kemudian ada composite struktur diagram, komponen diagram, deployment diagram. Nah, jadi kalau kita menggunakan aplikasi Enterprise Architecture ya, keluaran dari Spark, ini sangat mudah sekali digunakan. Jadi dia memberikan contoh-contoh sebelum kita memiliki ide, kita bisa melihat-lihat dulu. Nah, contoh untuk behavioral diagram ada use case diagram, square diagram, activity diagram, timing diagram, kemudian state machine diagram, interaksi overview diagram, kemudian communication diagram. Nah, di sini banyak sekali diagram dari UML. Nah, biasanya untuk UML ini digunakan untuk mengetahui proses bisnis dari sistem informasi. Jadi proses bisnis dari tahapan awal, bagaimana interaksi sistem, kemudian sampai dengan komponen-komponen kita bisa mendeploy diagram tersebut. Nah, jadi untuk UML itu memang terbagi pada dua diagram utama ya. Kita bisa katakan itu diagram utama karena ada yang untuk tingkah laku, kemudian diagramnya yang bersifat struktural. Nah, untuk behavioral ini biasanya kita bisa melihat proses interaksi sistem dengan stakeholder, pengguna, atau eksternal luar. Jadi kita bisa menggambarkan di area sini. Nah, di sini ada use case diagram, kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya tentang manage user. Jadi bagaimana memanajemen pengguna. Jadi tentunya kalau di dalam sistem itu penggunanya pasti lebih dari satu. Kemudian manajemen inventory, take order, fulfill order. Nah, di sini adalah contoh penggunaan use case diagram untuk beberapa kasus, mulai dari memanajemen user, manage inventory, take order, dan fulfill order. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas secara detail. Nah, ini kita akan memperkenalkan dulu. Kemudian ada sequence diagram. Nah, di sequence diagram ini diagram urutan ya. Jadi secara urutan adalah pengguna, kemudian bagaimana pengguna itu berinteraksi dan berproses. Jadi bisa menggunakan sequence diagram. Nah, di sini kita contohnya untuk manage user mungkin tadi ya. Di sini ada create akun, jadi akun untuk user, kemudian delete user,
view account detail, view history, view open order. Nah, di sini dikasih contoh untuk 5 kasus. Kemudian kita lihat activity diagram. Nah, di sini dia memberikan 4 contoh ya dari activity diagram sederhana. Nah, di sini. Jadi ini untuk customer. Jadi bagaimana dia bisa membayar ya di sini. Kemudian ada keranjang basket. Jadi artinya aktivitas dari customer dari pencarian sampai pengiriman. Di sini ada item delivery. Kemudian di sini ada partisi diagram. Jadi untuk activity diagram yang menggunakan partisi, jadi ada di sini contohnya. Kalau yang di sini dia tidak menggunakan partisi. Nah, untuk menggunakan partisi di sini biasanya bisa di atas atau di samping. Nah, di sini untuk mengetahui sistem ya. Jadi partisi untuk order di bagian sini, kemudian partisi untuk transaksi di bagian sini dan seterusnya. Nah, ini lebih dekat pada business process model notation. Kemudian ada sub activity diagram. Biasanya kalau sub activity ini adalah dari activity utama dipecah lagi, kemudian ada sub activity. Nah, ini contohnya untuk staff kontak klien, accept order. Jadi ini bagian order atau pemesanan. Kemudian contoh selanjutnya ada intrude activity region. Nah, untuk activity region contoh di sini dia masih mencontohkan tentang bagaimana menerima orderan, ada invoice, make payment, sampai dengan menutup orderan. Nah, inilah contoh dari activity diagram yang disediakan di Enterprise Architecture. Kemudian di sini ada timing diagram, state lifeline. Nah, ini biasanya untuk kejadian-kejadian ya di dalam kita membangun sebuah sistem. Ini value-nya ada durasi. Kemudian yang contoh dari timing diagram sini ada state and value combine. Jadi 2. Ini accept system user. Jadi ini time managementnya. Jadi kelihatan di sini. Jadi benar-benar kalau kita menggunakan Enterprise Architect, menggunakan aplikasi Spark ini lebih mudah dan saling terhubung ya. Nah, ini untuk state machine. Jadi contohnya dia mencontohkan untuk pencarian. Kemudian ada login. Bagaimana proses login di sini. Kemudian ada manage title. Kemudian ada interaction overview diagram. Jadi ini sebetulnya lebih mirip ke activity tadi, cuman ini disebut overview diagram karena biasanya hanya menggunakan yang kotak-kotak seperti ini. Jadi menggunakan yang proses langsung, jadi tidak terlalu menceritakan tentang proses keseluruhan. Nah, kemudian ada communication diagram. Nah, ini biasanya dekat dengan sequence diagram karena masih menggunakan aktor. Nah, jadi bedanya itu kalau sequence diagram itu urutan. Nah, kalau yang di sini communication diagram itu memang benar-benar untuk mengkomunikasikan antara sistem ya, subsistem kepada aktor atau penggunanya. Nah, di sini contoh untuk delete user, bagaimana prosesnya. Kemudian mengkomunikasikan untuk view akun detail. Jadi bagaimana detail akunnya. Nah, untuk
arsitek enterprise ini dia menggunakan link ya, atau kita bisa saling terhubung. Kalau kita lihat ada bentuk seperti ini ganda ya, kita masuk itu pasti ada diagram lagi. Nah, jadi sangat mudah digunakan. Jadi ini recommended banget ya untuk digunakan kalau kita punya sistem menggunakan blueprint. Basic modelingnya juga lengkap gitu. Jadi behavioral, struktural, yaitu lengkap. Dari kelas diagram ini dia mencontohkan ada C# model ya, Java model. Jadi dia support untuk bahasa-bahasa yang open source. Kemudian di sini ada package diagram, ada 2 contohnya, business domain model dengan package dependency. Nah, ini contohnya. Jadi sudah di dalam paket-paketin ya. Ya misalkan controller ada loader, time, consequence, ini sudah dimasukkan ke dalam satu package. Kemudian ada objek diagram. Nah, di sini objek diagram kita bisa lihat runtutan dari objek-objek. Nah, bagaimana antar kelas ya, itu bisa kelihatan runtutannya. Ada yang menggunakan agregat dan lain. Kemudian ada composite struktur diagram. Nah, ini secara komposit kita bisa melihat bagaimana sistem dan perjalanan sistem. Nah, ini untuk contoh dari properti. Kali ini kita cuman nge-review ya bentuk-bentuk dari contoh yang disediakan dari Enterprise Architect. Nah, ini untuk deploy diagram. Jadi contoh kita mau mendeploy head office, deploy servernya. Nah, jadi kita bisa menggambarkan sampai ke dalam disk controllernya, prosesor, RAM berapa, servernya. Ini luar biasa. Jadi kita ingin menggambar web server, benar-benar web server itu kemudian menggunakan Windows. Di sini contohnya ya. Nah, ini baru basic modeling dari behavioral diagram dan struktur diagram. Ini merupakan UML, Unified Modeling Language, yang mana UML ini digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dari sebuah sistem informasi. Jadi kita bisa menggambarkan blueprintnya menggunakan diagram-diagram ini sesuai dari apa yang ingin kita desain. Nah, itu very basic modeling ya. Nah, jadi kita akan bahas lagi yang lain di video selanjutnya.